Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua sobat-sobat astronomi dimanapun Anda berada. Tahu nggak hari ini saya lagi ada di mana? Pada tahu kan? Yuk, pantai. Saya sedang ada di pantai, tepatnya di Pantai Ampenan. Pantai Ampenan ini merupakan salah satu pantai yang dikatakan lumayan banyak lah pengunjungnya. Pada tahu nggak saya mau bahas apa hari ini? Ada yang tahu? Kalau di pantai itu biasanya bahas apa ya? Ombak, pasir, kayaknya nggak seru deh. Sekarang kita itu akan membahas tentang pasang surut air laut. Nah, pasang surut, udah pernah dengar apa itu pasang surut? Udah pernah dengar belum? Nah, bagi yang belum dengar atau belum tahu apa itu pasang surut, mari kita tanyakan ahlinya. Oke. Sebelumnya, saya mau nanya dulu nih ke pengunjung-pengunjung yang ada di sini yang udah sering ke pantai. Pada tahu nggak siapa itu pasang surut? Pagi adik-adik. Ayo kita kenalan dulu. Siapa namanya? Sandi Swani. Bagus, ada kamera. Oke. Halo, kita sapa dulu nih sobat astro yang ada di rumah. Kita lagi di Pantai Ampenan. Oke, udah nih. Kakak mau nanya dong, boleh nggak? Boleh? Beneran? Iya. Kalian sering main di pantai kan? Iya. Sering. Pada tahu nggak apa itu fenomena pasang surut air laut? Belum tahu? Pengen tahu nggak? Oke, kita tanya ahlinya. Pasang surut air laut merupakan suatu fenomena pergerakan naik turunnya permukaan air laut secara berkala yang diakibatkan oleh kombinasi gaya gravitasi dan gaya tarik-menarik dari benda-benda astronomi, terutama oleh matahari dan bulan. Pengaruh benda angkasa lainnya dapat diabaikan karena jaraknya lebih jauh atau ukurannya lebih kecil. Pasang surut yang terjadi di bumi ada 3 jenis, yaitu pasang surut atmosfer, pasang surut laut, dan pasang surut bumi padat. Tetapi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang pasang surut laut. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pasang surut berdasarkan teori keseimbangan adalah rotasi bumi pada sumbunya, revolusi bulan terhadap bumi, dan revolusi bumi terhadap matahari. Sedangkan berdasarkan teori dinamis adalah kedalaman dan luas perairan, pengaruh rotasi bumi, dan gesekan dasar. Selain itu, juga terdapat beberapa faktor lokal yang dapat mempengaruhi pasang surut di suatu perairan, seperti topografi dasar laut, lebar selat, bentuk teluk, dan sebagainya. Sehingga berbagai lokasi memiliki ciri pasang surut yang berlainan. Pasang surut laut merupakan hasil dari gaya gravitasi dan efek sentrifugal. Efek sentrifugal adalah dorongan ke arah pusat rotasi bumi. Gravitasi bervariasi secara langsung dengan massa, tetapi berbanding terbalik terhadap jarak. Meskipun ukuran bulan lebih kecil dari matahari, namun gaya gravitasi bulan 2 kali lebih besar daripada gaya tarik matahari dalam membangkitkan pasang surut laut. Karena jarak bulan lebih dekat daripada jarak matahari ke bumi. Gaya gravitasi menarik air laut ke arah bulan dan matahari, dan menghasilkan 2 tonjolan pasang surut gravitasional di laut. Lintang dari tonjolan pasang surut ditentukan oleh deklinasi, sudut antara sumbu rotasi bumi dan bidang orbital bulan dan matahari.
surut yang terjadi di Indonesia dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, pasang surut harian tunggal. Pasang surut yang hanya terjadi 1 kali pasang dan 1 kali surut dalam 1 hari. Contohnya terdapat di Selat Karimata. Yang kedua, pasang surut harian ganda. Pasang surut yang hanya terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut, yang tingginya hampir sama dalam 1 hari. Contohnya terdapat di Selat Malaka hingga Laut Andaman. Yang ketiga, pasang surut campuran condong harian tunggal. Pasang surut yang tiap harinya terjadi 1 kali pasang dan 1 kali surut, tetapi kadang dengan 2 kali pasang dan 2 kali surut yang sangat berbeda dalam tinggi dan waktu. Contohnya terdapat di pantai selatan Kalimantan dan pantai utara Jawa Barat. Yang terakhir, pasang surut campuran condong harian ganda. Pasang surut yang terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut dalam sehari, tetapi terkadang terjadi 1 kali pasang dan 1 kali surut dengan memiliki tinggi dan waktu yang berbeda. Contohnya terdapat di pantai selatan Jawa dan Indonesia bagian timur. Berdasarkan posisi bumi, bulan, dan matahari akan menghasilkan 2 jenis pasang surut laut, yaitu pasang laut purnama dan pasang laut terbani. Pasang laut purnama terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari berada dalam suatu garis lurus. Pada saat itu akan dihasilkan pasang naik yang sangat tinggi dan pasang surut yang sangat rendah. Pasang laut purnama ini terjadi pada saat bulan baru dan bulan purnama. Sedangkan pasang laut perbani terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari membentuk sudut tegak lurus. Pada saat itu akan dihasilkan pasang naik yang sangat rendah dan pasang surut yang sangat tinggi. Pasang laut perbani ini terjadi pada saat bulan kuarter pertama dan kuarter ketiga. Pengetahuan tentang pasang laut sangat diperlukan dalam transportasi perairan, kegiatan di pelabuhan, pembangunan di daerah pesisir pantai, dan lain-lain. Karena sifat pasang laut yang periodik, maka ia dapat diramalkan. Untuk dapat meramalkan pasang laut diperlukan data amplitudo dan beda fase dari masing-masing komponen pembangkit pasang laut. Nah, sudah pada tahu kan apa itu fenomena pasang surut? Jadi udah pada jelas, nanti kalau ditanya-tanya sama temennya, sama gurunya udah bisa pada jawab semua kan? Oke, itulah tujuan dari acara Sobat Astro, menambah informasi, memberikan ilmu kepada semuanya. Jadi kalau jalan-jalan itu nggak cuma nikmatin keindahannya aja, nggak cuma nikmatin wisata kulinernya aja, tapi kita juga harus belajar. Oke, sampai di sini untuk hari ini. Ketemu lagi dengan saya di fenomena-fenomena yang gak kalah menariknya. Oke, sampai jumpa.